di pintu kedua ditutup pakai batu, ya. Itu siapa sih pihak mana yang nutup, Pak Lurah? Ya itu batu kalau ditutup pakai batu untuk kemanfaatan Pak, buat mendasi, buat nutup. Saya ingin yang mempertanyakan dengan dasar apa? Apa alasannya dia menutup lokasi wisata? Kami sebagai media kan sudah pernah menayangkan juga bahwa komplek itu berawal dari bagi hasil yang 30%, yang konon mereka merasa dibohongin tentang pembagian hasil. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya, Pak? Ya, 70-30 itu terjadi karena waktu itu kami sendiri tidak tahu Penutupan dengan batu poldas di pintu yang kedua. Nah, sementara pintu yang satunya juga masih terbuka dan saya lihat Bapak juga tadi sudah siap-siap untuk menutup, Pak. Nah, itu sampai nggak jadi gimana, Pak? Jadi tadinya saya mau diskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Kamis 24 Agustus 2023. Dan perlu kami informasikan saat ini Bang Kumis ada di kawasan Pantai Carita, Karangsari. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Bang Kumis berdiri ini ada di salah satu pintu gerbang yang jauh-jauh hari sebelumnya ini masih dibuka. Tapi nampaknya hari ini ada ditutup dengan sejumlah batu besar. Entah dari pihak mana yang nutup, nanti apa yang sebenarnya terjadi di Pantai Carita ini nanti Bang Kumis akan mencoba menelusuri informasi dari sejumlah pihak soal penutupan pintu gerbang Pantai Karangsari dengan batu-batu ini dari Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Nah, pemirsa, nampak dari butut kemarin di pintu gerbang masuk Pantai Carita Karangsari, dimana di sini ada satu plang tanah ini milik Pemda Kabupaten Pandeglang seperti ini, dan sejumlah warga pun ada di dalamnya. Dan hari ini penutupan pakai batu-batu yang memang sudah ada di gerbang pintu ini. Nah, pemirsa, saat ini Bang Kumis sudah ada di dalam area parkir Pantai Carita Karangsari, dan nampak seperti yang Anda saksikan setelah adanya penutupan dari pintu masuk yang kedua. Di lokasi ini biasanya kendaraan-kendaraan bis ataupun kendaraan jenis yang lainnya untuk parkir di area ini, tapi nampak pada hari ini Kamis 24 Agustus 2023 tidak ada satupun kendaraan yang ada di area parkir kali ini. Apakah memang karena penyebabnya ditutupnya pintu gerbang atau tidak, tapi yang jelas Bang Kumis tidak melihat satupun kendaraan pariwisata yang masuk ke kawasan Pantai Carita ini. Selamat sore Pak Kumis. Pak Kades, sehubungan dengan adanya pemberitaan kemarin nih tentang penutupan lokasi pintu gerbang Carita itu bagaimana sih? Ya, tentang penutupan pintu kedua yang baru ini itu menimbulkan keresahan Pak, kedua belah pihak ya. Intinya dengan penutupan itu ingin segera diketahui oleh pemerintah kabupaten maupun instansi kecamatan. Semua publik tahu bahwa Karangsari itu harus segera diselesaikan. Jangan sampai ada konflik setiap keramaian, ada konflik. Sedangkan saya selaku kepala desa, kalau mengurus Karangsari aja setiap minggu, setiap harinya, aktivitas saya terganggu juga Pak. Intinya segeralah saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang, semua instansi, bantulah Karangsari ini
segera diselesaikan. Karena tindakan saya menutup pintu kedua bukan berarti saya menutup usaha orang, tetapi untuk menjadi perhatian publik, perhatian pemerintah daerah dan perhatian semua masyarakat supaya segera ada penyelesaiannya. Nah mungkin pertanyaan gini, karena tadi kan Bang Kumis melihat di pintu kedua ditutup pakai batu, ya. Itu siapa sih pihak mana yang nutup Pak Lurah? Ya itu batu kalau ditutup pakai batu untuk kemanfaatan Pak, buat mendasi, buat nutup aset daerah yang sudah dibangun, dibikin pintu itu dirusak, akan dibangunkan lagi itu seperti aset Pemda yang semula. Nggak, maksudnya dari pihak mana Pak yang nurunkin batu di gerbang pintu kedua itu Pak? Itu dari pihak kami Pak. Dari pihak kami kepada desa dan masyarakat Pak. Oh dari pemerintah desa ya? Dari masyarakat Pak. Dari masalah atas nama masyarakat, desa dan masyarakat Pak. Nah, tadi saya itu ada mungkin ada sumbangsi batu segala macam. Saya tahu-tahunya sudah datang di situ Pak. Saya nggak pesan nggak apa, tapi sudah datang. Nah terus gini Pak Kades, tadi kan saya lihat pihak kepolisian juga akan menutup pintu utama. Itu Ya, bagaimana sampai nggak jadi kalau Pak? pintu utama, saya sarankan tidak setuju Pak. Kenapa? Banyak orang atau masyarakat saya, masyarakat luar desa saya pun banyak yang usaha di pantai Pak. Kalau ini pencarian mereka ditutup, sama aja menutup hak orang, milik orang saya Pak. Intinya satu pintu bersama silahkan. Yang penting kondusif, ya di lokasi aman, bareng-bareng bersama. Sebelum ada keputusan Mahkamah Agung atau pengadilan atau Pemda yang mengesahkan siapa yang berhak di situ nanti, silahkan kelola dengan baik supaya kondisi kita sini ada. Jadi pada intinya Pak Kades mendorong bahwa pintu itu tetap satu tapi bisa dikelola bareng-bareng begitu? Betul, silakan. Yang penting sama adil dengan sama. Adil dalam arti bukan berarti atas dan bawah ya. Yang penting pemerataan. Selamat sore Bapak. Sore. Pak, pegang dulu Pak. Nama siapa? Saya Tubagus Eka Budiman, Pak. Ya. Biasa dipanggil Pak Tus. Pemilik dari wisata. Kami keluarga adalah pemilik dari lokasi di Karangsari seluas 16.200 hasil daripada putusan-putusan pengadilan sampai ke tingkat PK sudah ada penyerahan ke pihak kami Pak yang menangani proses perdatanya dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Nah terus gini pertanyaan Pak, karena kami sebagai media kan sudah pernah menayangkan juga bahwa komplek itu berawal dari bagi hasil yang 30% yang konon mereka merasa dibohongin tentang pembagian hasil. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Ya 70-30 itu terjadi karena waktu itu kami sendiri tidak tahu kalau mereka itu secara legalitas hukum belum mempunyai bukti keputusan Pak. Sehingga kami pada saat itu menyetujui ya memberikan 30% karena pengakuan dari pihak mereka bahwa mereka sudah memiliki tanah itu dan sudah punya keputusan. Tapi kemudian dalam seminggu 2 minggu ini kami mendapatkan data dari pengadilan bahwa ada putusan tahun 2019 yaitu antara pihak Unus Haripan dengan Pemda yang putusannya NO. NO itu artinya kurang pihak menurut saya, artinya belum ada yang memiliki Pak. Jadi kembali ke kewenangan Pemda lagi Pak. Karena belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan punya penggugat dalam hal ini ahli waris Unus Haripan. Nah terus dengan adanya penutupan batu itu dari pihak mana Pak yang menutup dari pintu gerbang kedua itu Pak? Kalau itu ya saya keluarga ya dan pribadi sebenarnya tidak ada urusan Pak ya dengan sisa tanah yang belum tereksekusi. Karena itu adalah ranahnya pemerintah daerah dengan pihak yang mengaku ahli waris Pak. Jadi kami sebenarnya nggak ada hubungan hukum ya Pak. Terkait ada yang menutup atau tidak, kami sendiri tidak terlalu ikut campur ya, karena kami nggak punya kewenangan dalam hal itu Pak. Ini kan persengketaan dua pihak nih Pak ya. Iya betul. Berarti masing-masing merasa memiliki dengan ya kan dasar hukumnya. Iya. Nah Bapak sendiri, dasar hukumnya apa Pak? Nah ini Pak, makanya saya dalam kesempatan selalu memberikan satu penerangan lah kepada pihak-pihak Pak ya.
terutama kepada pihak ahli waris yang mengaku ya Pak ya tanahnya. Berproseslah secara yang benar Pak ya, melalui gugatan di pengadilan. Yang seperti yang saya lakukan Pak. Ya, setelah ada putusan baru bisa menguasai fisik di lapangan setelah ada eksekusi Pak. Nah harapan saya pihak-pihak yang mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka ya. Nah mereka harus berproses seperti yang pernah saya lakukan. Jadi jangan kemudian ada aktivitas atau keributan di lapangan yang tentunya akan merugikan masyarakat setempat Pak. Karena tempat itu adalah mencari nafkah para masyarakat di seputar, malah beberapa kecamatan itu di situ Pak mencari nafkahnya. Bagaimana kalau di lapangan itu terjadi satu tidak kondusif ya atas tindakan-tindakan oknum tersebut. Nah kita kasihan Pak terhadap masyarakat. Makanya harapan saya maupun siapapun yang punya kaitan dengan sisa tanah yang belum tereksekusi seluas 10.000 lebih kurangnya meter, berproseslah secara hukum yang benar. Oke Pak, saya potong lagi nih. Tadi kan sempat dari pihak kepolisian mau menutup pintu gerbang utama juga Pak, sudah siap-siap. Nah, ternyata tadi kan enggak jadi, itu gimana Pak? Ya, karena kembali lagi Pak ya, bahwa seluas 16.200 itu yang ke pantai itu adalah sudah dimiliki oleh kami keluarga Pak ya, melalui penyerahan hak dari pengadilan kan, melalui eksekusi dan sebagainya. Jadi sekarang ini disitulah masyarakat mencari nafkahnya. Kalau itu ditutup, kami sangat menyayangkan. Karena persoalan ini sebenarnya bukan di situ Pak. Tadi kembali lagi saya ulang dari pernyataan saya tadi bahwa berproseslah hukum yang benar. Pihak-pihak yang merasa ini miliknya berproses hukumnya. Jadi jangan ada kegiatan di lapangan sebelum ada putusan dari pihak pengadilan negeri. Harapan ke depan Pak, agar tadi ya, seperti sesuai harapan kita semua. Persoalan ini bisa selesai dengan cara-cara yang lebih kondusif, ya lebih dewasa ya Pak ya, siapapun pihak ya, proses dari pengadilan ada jalur hukumnya Pak. Nah jadi kedepannya kami berharap kalau itu selesai, siapa pemilik yang depan tentunya tadi berdasarkan putusan pengadilan. Ya mudah-mudahan Karangsari yang dari dulu menjadi ikon pariwisata di Pandeglang ya bisa kembali nama baiknya dipercaya lagi oleh para wisatawan. Selamat sore Pak. Sore Bang Kumis, selamat ketemu lagi nih. Kita ketemu tahun 2019. Ya, pada waktu apa yang mau ditanyakan nih Bang Kumis pada saat tsunami? Nah itulah, kalau tsunami sudah lewat, alhamdulillah banyak. Tinggal kita mengembangkan dunia pariwisata, karena dampak tsunami dulu kan tahu sendiri Bang. Iya. Pariwisata yang paling terpuruk. Nah kebetulan hari ini ikon Pandeglang, Pantai Carita khususnya Karangsari, ini selalu konflik yang akan mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan para pengunjung juga. Dan tadi barusan Bang Kumis meliput satu peristiwa penutupan dengan batu bodas di pintu yang kedua. Nah sementara pintu yang satunya juga masih terbuka, dan saya lihat Bapak juga tadi sudah siap-siap untuk menutup Pak. Nah itu sampai nggak jadi gimana Pak? Jadi tadinya saya mau diskresi karena ini panjang Karangsari ini, selalu gejolak. Khawatir ada korban jiwa, akhirnya saya tadinya mau polis lain untuk sementara kegiatan tidak bisa dilaksanakan ataupun ditutup. Kenapa tiba-tiba saya kaji kembali? Karena ada warga sebagai penjual di dalam itu curhat yang memang apa yang dia sampaikan perlu kami pertimbangkan. Sarannya bagus. Jadi sebetulnya kami juga sah dilindungi undang-undang, gitu kan. Tapi kami juga dalam hal memutuskan tidak mau banyak ataupun mengorbankan masyarakat, tidak mau. Karena sesuai dengan tugas polisi itu, saya berulang-ulang kali menyampaikan bahwa tupoksi polisi itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasalnya pasal 13. Yang pertama, bahwa polisi itu tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban, Harkamtibmas. Yang kedua, melindungi, mengayomi, melayani. Nah tadi itu
kalau saya sampai melakukan, di sisi lain saya sebagai pelindung, saya sebagai pengayom. Banyak masyarakat yang berjualan dapat, mungkin entah itu modalnya dapat pinjaman dari bank, kita tidak tahu, atau dapat pinjaman dari koperasi yang beberapa koperasi lah intinya. Nah, akhirnya saya manggil Pak Eka Budiman, Pak TB Eka Budiman. Saya menyampaikan harapan ke Pak Eka Budiman, apa yang sudah disepakati tempo hari itu pada saat Ibu Kapolseknya di sini nih, Ibu Darsiti, sudah ada kesepakatan 70-30. Tapi di luar perjalanan mungkin ya, karena memang ada ketidakpuasan entah apa, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti saya hanya menginginkan bahwa yuk mau peduli, saya minta ridhonya, minta ikhlasnya, mudah-mudahan Pak TBK mau itu. Tapi setelah tadi saya ngobrol dengan yang bersangkutan Pak TBK, Pak Andi legalitasnya apa dan lain sebagainya lah, ya tidak perlu saya sampaikan di sini itu. Nah, terus untuk langkah ke depan Pak, apakah memang langkah ke depan mungkin kami bisa dipastikan kami akan BKO akan mengirim bantuan keamanan operasi, artinya bukan dari luar, dari Polres membantu Kapolsek Carita, terus dibantu di backup oleh Jona untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Pesan saya ya kepada yang merasa memiliki, merasa menguasai, merasa ngabogaan tanah, gerak diurusan, segera diurusin, disuratin, jangan dibiarkan, segera kalau memang merasa hak miliknya. Wasitnya ada di BPN. BPN itu yang akan menentukan ini tanah bukan siapa, ini tanah punya siapa, ini tanah punya siapa, gitu. Sebetulnya saya berhak status quo, diskresi saya polis lain, tapi tidak saya lakukan. Banyak pertimbangan, Bang Kumis. Oh, selamat sore Pak Udin. Oh iya, selamat sore Pak Kumis. Pak Udin, Ya. saya lihat dari kemarin ini jadi pemberitaan lagi nih Ya. tentang konflik di Pantai Carita, Ya, khususnya ya. Karangsari. Karena di sana ada sebuah gerakan penutupan. Dan hari ini Bang Kumis lihat, Bang Kumis liput bahkan pakai batu. Tanggapan Pak Udin? Oh ya, silakan saja dia. Tetapi saya ingin yang mempertanyakan dengan dasar apa? Apa alasannya dia menutup lokasi wisata? Sementara kami sebagai ahli waris yang mengklaim bahwa itu adalah milik kami, yang sementara ini sedang diurus surat-suratnya, belum selesai. Tetapi mungkin besok atau lusa udah selesai. Kok ada pihak orang lain yang menutup lokasi itu dengan alasan-alasan katanya sering terjadi keributan. Tidak ada keributan, tidak apa-apa. Dan kalaupun tadi saya udah sempat dimusyawarahkan di Polsek yang dihadiri oleh Wakapolres Kabupaten Pandeglang, yang sementara ini kalau mau dibuka semua. Saya minta saya ajarkan gitu. Kalau mau ditutup, tutup semua. Itu aja. Tadi saya di Polsek. Terus gini Pak Udin ya, tadi ada satu musyawarah yang ditutup. Ternyata kan ini nggak ditutup tuh. Oh silakan saja itu. Kalau tidak ditutup berarti pihak daripada saya menyerahkan kepada keamanan, kepada pihak aparatur setempat di kecamatan yang terutama bahkan dihadiri juga oleh Wakapolres Kabupaten Pandeglang. Beliau sudah menyetujui dan sepakat bahwa itu akan ditutup semua sambil menunggu legalitas dan keputusan yang jelas dari tentang legalitas tanah tersebut, baik itu ahli waris ataupun kami dari Pemda. Nah terus gini Pak, tadi juga kami sudah mewawancarai pihak yang pertama Bapak Budiman tentang legalitas ya tadi tentang masa tanah. Pak Udin sendiri apa sih yang dimiliki hingga Pak Udin merasa yakin bahwa itu mempunyai hak di tanah Karangsari itu Pak Udin? Ya dokumennya? betul, ya betul. Dokumennya kami sementara ini ada yang namanya girik, ya terse salinan dari yang ditandatangani oleh Pak Kepala Desa Soekarna. Yaitu Kepala Desa Soekarno itu Kepala Desa Sukanegara waktu itu. Terus ditandatangani juga dinyatakan oleh surat keterangan dari Kepala Desa Amangsur almarhum, itu sudah Sukarame.
dan pernyataan surat keterangan dari Sekdes Sukarame yang sekarang masih hidup, Pak Haji Mukhtar, juga yang lain-lainnya banyak menyatakan bahwa itu adalah masih milik tanah Unus Saripan Carita sesuai dengan peta rincik dan lokasi yang ada di situ petanya. Nah, di situ menguatkan surat girik C yang ditandakan, yang dikeluarkan oleh Pak Kepala Desa A. Mangsur. Setelah itu kami ajukan ke pengadilan. Yang ternyata ke pengadilan surat yang dimiliki oleh Pemda Kabupaten Pandeglang C690 sertifikat itu sudah gugur dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, maka kami harus menggugat siapa? Kalaupun mau gugat ke pengadilan negeri, maka kami minta saran daripada ketua panitra pengadilan Kabupaten Pandeglang, yaitu kalau waris harus ke pengadilan agama. Ya saya bawa ke pengadilan agama, diputuskan oleh pengadilan agama. Selain meninggal dunia, Unus Saripan Carita ini meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan juga harta waris. Dengan data-data sebagai berikut, penunjang dari girik, serta keterangan-keterangan dari 2 kepala desa almarhum dan saksi-saksi yang lain. Dan objeknya yang mana di situ diunjukin dan disaksikan langsung oleh pengadilan agama, diukur dan sesuai dengan data yang ada. Maka dikeluarkanlah putusan dari pengadilan agama bahwa ini adalah milik Unus Saripan yang mengklaim kami sebagai ahli warisnya. Nah Pak, bicara ahli waris, di situ ada tempat usaha wisata yang notabene kan menghasilkan pundi-pundi uang juga, dan ada beberapa warga juga yang dagangan. Betul. Dengan adanya penutupan Pak, nah sekarang kan pintu gerbang yang merasa diklaim oleh Bapak kan ditutup. Itu gimana Pak? Saya berharap, makanya saya mintanya jangan ditutup. Kan dari dulu juga nggak ditutup. Pernah saya ditutup sekali. Kan saya juga para keluarga, ahli waris, dulur baraya, orang sini bisa yang ada di Sukarame, orang Carita, dari kecamatan, para pedagang semua, baik ikan asin segala macam, itu minta diharapkan dibuka, ya dibuka. Sampai sekarang sampai dibuka. Tapi tiba-tiba ini ada yang nutup dari pihak orang lain. Nah, itu Bapak, itu pihak mana sih Pak yang nutup Pak? Ya, kemarin saya lihat itu dari kepala desa dengan para timnya, mungkin dengan saya tanyakan kepada kepala desa, katanya ini jalan kena jalan, ada tikungan, takut ada bahaya, takut apa. Selama ini banyak sih, nggak apa-apa. Maksud saya itu pintu dibuka biar enak akses. Nah terus gini, upaya apa Pak? Ini kan sudah terlanjur tutup, upaya Bapak? Ya kalau mau ditutup, tutup aja semua. Kalau mau dibuka, buka semua. Dan tadi hasil musyawarah katanya tutup aja, ya udah ditutup semua. Nanti digaris polisi oleh dari pihak kepolisian. Kalau ini tidak, ya berarti saya akan buka lagi lokasi sebelah sini. Saya akan buka, berarti harus dibuka semua, jangan begitu gitu. Maksud dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.